Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Sebelum memulai acara debat kali ini, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alvinaya Azhara Kudadiri sebagai moderator. Perkenalkan, saya Fidya Nabila Mutiharinsi sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Gibran Bermana sebagai timer. Saya perkenalkan, nama saya Vinska Safina Claudia sebagai juri. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada debat kali ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh hadirin sekalian. 3. Sambutan ketua panitia. 4. Pembacaan sesi acara tata tertib dan peraturan oleh moderator. 5. Pembacaan doa. 6. Perkenalan dari tim afirmasi dan tim oposisi. 7. Penyampaian materi debat. 8. Pembacaan kesimpulan oleh notulen. 9. Penutup. Dan 10. Sesi foto bersama. Marilah kita buka acara debat pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan ketua panitia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan untuk dapat berhenti pada debat kali ini. Dan terima kasih kepada Indonesia yang memakai waktu. Dan juga untuk para peserta debat pada siang hari ini, tetap semangat, semoga sukses, tidak ada kendala apapun. Itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan tata tertib dan peraturan oleh moderator. Saya akan membacakan tata tertib dan peraturan. Dimohon untuk tim afirmasi dan tim oposisi serta audiens memperhatikan dengan seksama. 1. Sesi acara. Sesi 1 pembacaan topik debat.
Pembacaan topik debat dari tim afirmasi dilanjutkan tim oposisi dengan masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian per orang maksimal 5 menit. Sesi 2, antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Pemberian pertanyaan dan sanggahan dalam debat dari masing-masing anggota tim mengutarakan sesuai porsinya masing-masing. Durasi dalam penyampaian per orang maksimal 5 menit. Sesi 3, penonton memberikan pertanyaan. Pemberian pertanyaan bisa diberikan kepada tim afirmasi atau tim oposisi. Maksimal 3 penonton dalam memberikan pertanyaan. 2. Peraturan. Pasal 1. Format. 1. Format debat bahasa Indonesia dalam satu ruang debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi, yang masing-masing terdiri dari 6 pendebat. 2. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato balasan dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato balasan terlebih dahulu. 3. Waktu penyampaian pidato adalah 5 menit untuk babak pertama dan pidato balasan 4 menit di babak kedua. 4. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh pengatur waktu atau timer. 5. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada moderator yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim. 6. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah 6 pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh moderator saat permulaan debat. 7. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di debat saat itu atau penonton. 8. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, pada saat debat berlangsung, pendebat yang seharusnya tampil namun tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh moderator diperkenankan melakukan pidato pengganti atau substitusi. Pasal 2. Syarat dan ketentuan. 1. Setiap kelas hanya dapat mengirim 6 perwakilan tim untuk bertanding di debat bahasa Indonesia kelas 10 IPA 6. 2. Setiap anggota tim harus warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menempuh pendidikan di wilayah Republik Indonesia, berstatus sebagai peserta didik aktif kelas 10 IPA 6 di SMA Negeri 2 Ngawi. 3. Satu tim hanya boleh terdiri atas 6 orang pendebat, 1 moderator, 1 notulen, 1 timer, 1 juri, dan 2 dokumentasi. Pasal 3. Tata tertib umum. 1. Peserta diwajibkan untuk menyerahkan segala macam alat komunikasi yang dibawa kepada panitia segera setelah masing-masing regu mendapatkan topik dan bersiap ke panggung. 2. Peserta diberikan waktu 1 menit untuk melakukan diskusi dengan anggota tim, khususnya pada babak final. 3. Pada saat diskusi, peserta tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pelatih, pendamping, ataupun pihak lain mengenai topik yang akan dibahas. 4. Pada saat debat berlangsung, peserta tidak diperkenankan lagi mencari informasi di internet melalui media elektronik. Hanya print material seperti clipping, koran, atau majalah, dan data atau catatan ringan yang diperbolehkan. Dilarang keras berkomunikasi dengan sesama anggota tim ataupun penonton. 5. Peserta dan pendamping diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi atau sesuai dengan profesinya masing-masing. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib, khususnya peraturan nomor 3, 4, dan 5, akan dikenakan sanksi pemotongan poin dari akumulasi jumlah poin atau bahkan didiskualifikasi. 7. Tim akan dianggap gugur apabila tidak hadir 10 menit setelah waktu mulai perlombaan. 8. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting harus mengikuti keputusan panitia. Pasal 4. Penilaian debat. Penilaian kompetisi debat akan dilakukan pada aspek-aspek berikut. 1. Isi atau konten. Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi pidato dari Dewan Juri harus dibuktikan logika serta relevansinya. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. 2. Penyampaian atau style. Penyampaian adalah cara pendebat menyampaikan argumentasinya menyangkut bagaimana pembicara mengontrol dan mengelola bahasa tubuh, volume suara, kontak mata, serta variasi ekspresi untuk membuat pidatonya agar menarik dan enak didengarkan. Komponen ini memiliki bobot 40% dari keseluruhan penilaian. 3. Strategi. Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang dibicarakan dengan baik dalam pelaksanaan debat dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan atau tanggapan dengan baik
Komponen ini memiliki bobot 20% dari keseluruhan penilaian. Yang kelima, sesi pembacaan doa. Baiklah, sebelum kita memulai acara debat pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Dapat diakhiri. Yang keenam, sesi perkenalan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Dimulai dari tim afirmasi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Izin moderator untuk mengumumkan. Perkenalkan, nama saya Ella Maulana. Di sini saya dari tim afirmasi. Saya sebagai Menteri Pendidikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaila Zera Ismo sebagai pengamat pendidikan. Perkenalkan, saya Rahmatika Putri Adinami sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Kaina Mbak dari kelompok afirmasi dari sini. Perkenalkan, nama saya Jimmy Fitria dari tim afirmasi berperan sebagai orang tua siswa. Izin moderator, kenalkan nama saya Iqbal Mana Juni sebagai siswa SMA dari kelompok afirmasi. Terima kasih. Izin moderator. Perkenalkan, saya Laura Hadinan Taza. Saya di sini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Perkenalkan, saya Ayu Chandra Grani. Di sini saya sebagai guru dari tim oposisi. Terima kasih. Izin moderator, perkenalkan nama saya Rafi Bernama Putra dari tim oposisi. Saya sebagai siswa SMA. Orang tua SMA. Maaf. Izin moderator. Perkenalkan, nama saya Fadila Beda. Saya menjadi anak SMA. Izin moderator. Perkenalkan, saya Gita Gramida sebagai wali dari siswa SMP dari tim oposisi. Terima kasih. Moderator, perkenalkan nama saya Jepun Masa Pratama sebagai siswa SMP. Yang ketujuh, acara inti, yaitu penyampaian materi debat. Untuk kelompok afirmasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Di sini kita akan membahas tentang terus masuk PPDB dan diskriminatif bagi peserta didik. Ya, saya sangat setuju. Karena gimana dalam tes PPDB ini merupakan diskriminatif, di mana ada 4 sesi atau 4 metode dalam mau masuknya sekolah. 1 zonasi, afirmasi, perbedaan orang tua maupun prestasi. Nah, dalam 4 metode ini banyak sekali diskriminatif, di mana 1 bidang zonasi. Banyak anak-anak yang rumahnya jauh terhalang dengan adanya jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Akhirnya rumah anak yang jauh itu tadi tidak bisa masuk ke sekolahan itu. Kedua, afirmasi. Banyak anak-anak yang tertentu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, ibaratnya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar yang dapat mendaftarkan diri ke sekolah itu. Perbedaan orang tua, mungkin ini tidak menjadi permasalahan ya, karena kuotanya cuma 5% dari keseluruhan. Kemudian prestasi. Nah, di sini mungkin banyak sekali kejanggalan. 1, memang semua anak tidak memiliki potensi yang sama. Anak-anak juga memiliki keahlian dan potensi yang berbeda-beda. Nah, sedangkan dalam tes masuk PPDB rata-rata itu menggunakan tes tulis. Itu yang dipermasalahkan sekarang. Terima kasih. Penerimaan sistem penerimaan peserta didik baru atau yang kita kenal sebagai PPDB. Dengan adanya sistem zonasi ini harus dikaji ulang, dikarenakan sistem ini belum dinilai sebagai efektif dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan. Dan tentunya yang kita tahu dengan adanya sistem zonasi ini banyak siswa yang mengeluhkan tidak bisa bersekolah di tempat favorit dan juga banyak masyarakat yang tahu bahwa dengan adanya PPDB sistem
anak juga yang nyogok agar bisa masuk ke dalam sekolah ini. Saya sebagai kepala sekolah menganggap jalur khusus penerimaan peserta didik baru apa yang dinamakan PPDB berlaku jalur mandiri itu mengundang diskriminasi pendidikan. Jalur ini memberi jatah anak pejabat bebas hambatan persyaratan dan berlaku umum. Terima kasih. Menurut saya sebagai guru menganggap tes PPDB terlalu diskriminatif terhadap siswa karena pada pembagian kelas menjadikan unggulan dan kurang unggulan. Dan juga sebagai guru yang mengajar kelas, unggulan merasa nyaman mengajar di kelas tersebut dan akan merasa terbebani jika mengajar di kelas unggulan. Dan hal ini akan mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap siswa kelas unggulan dan siswa kelas non-unggulan. Siswa kelas unggulan akan cenderung lebih disayang, digajikan, dan diutamakan, sedangkan siswa dari kelas non-unggulan sering kali dipandang berlebihan oleh para guru pengajar. Terima kasih. Menurut saya sebagai orang tua dari siswa, tes PPDB dianggap diskriminatif, terutama pada jalur zonasi yang memaksa siswa untuk hanya bisa mendaftar pada sekolah yang terdekat pada domisilinya. Padahal tujuan awal dari sistem zonasi dapat dicapai dengan penentuan zonasi yang bisa mengakomodir semua wilayah terkait. Terima kasih. Izin moderator menyampaikan mosi. Dan warga negara punya hak dan kesempatan sama mengenyang pendidikan. Anak petani, nelayan, pengusaha, politikus, sampai pejabat maupun presiden, tak boleh ada diskriminasi prioritas maupun privilege. Yang saya ketahui dan saya cari informasi yang berada di internet maupun media, contohnya salah satunya adalah Naura Arumjata, patah semangat karena mungkin tak lolos SMA negeri yang diinginkan. Pangkalnya adalah sistem penerimaan peserta didik baru atau yang dikenal dengan PPDB di daerah DKI yang lebih prioritas calon murid berusia lebih tua dibandingkan jarak sekolah rumah dan prestasi. Saya sampai menangis karena merasa telah berjuang sekuat tenaga sejak kelas 1 SMP agar dapat sekolah di SMA yang diinginkan. Sejak awal saya rajin belajar biar masuk negeri, kata Naura kepada reporter. Karena pendidikan ini ada yang tak naik kelas 2 tahun tapi bisa masuk negeri mengalahkan sekolah yang lain. Terima kasih. Moderator izin menyampaikan mosi. Silakan. Tentunya di sini saya sebagai kepala dinas pendidikan tidak setuju jika PPDB dianggap mendiskriminasikan peserta didik. Karena faktanya sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi terkait PPDB. Antara lain persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan siswa didik baru yang agar tidak ada yang merasa dicurangi atau didiskriminasikan. Selain itu, PPDB juga menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Moderator izin menyampaikan mosi. Silakan. Saya di sini sebagai guru menyatakan tes masuk PPDB bukanlah diskriminasi terhadap peserta didik. Karena justru program PPDB yang ditetapkan pemerintah saat ini ialah upaya untuk menghapus diskriminasi. 4 jalur masuk PPDB antara lain jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan jalur pindah orang tua peserta didik akan memudahkan peserta didik diterima di sekolah negeri tanpa adanya diskriminasi. Tidak akan ada lagi sekolah unggulan, sekolah favorit maupun sekolah tertinggal. Semua akan sama rata. Sebab pemerintah akan berupaya keras melakukan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah. Terima kasih. Menurut saya sebagai orang tua, PPDB bukan merupakan diskriminasi. Karena jika ingin memasuki
sekolah, seorang siswa harus memiliki standar kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran yang diberikan. Terima kasih. Saya sebagai orang tua, tes PPDB dianggap diskriminasi. Tes PPDB tidak dianggap diskriminasi. Ialah tes yang tidak beda-bedakan masyarakat yang kurang mampu maupun mampu, dan tidak beda-bedakan siswa yang cerdas maupun siswa yang kurang cerdas. Terima kasih. Apakah tim oposisi ingin menambahkan maksudnya? Saya lempar ke tim afirmasi. Kita memasuki sesi 2, yaitu antar kandidat saling memberikan pertanyaan serta sanggahan. Moderator izin memberikan sanggahan. Silakan. Untuk PPDB yang dianggap bersifat transparan, nyatanya ada beberapa daerah yang mengeluhkan makan siang itu. Seperti contoh di Jawa Barat, banyak masyarakat, terutama dari orang tua siswa, yang mengeluhkan bahwa pengumuman PPDB tidak transparan, dan hal ini banyak dikeluhkan oleh orang tua karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser. Bukankah itu termasuk tidak terbuka? Tapi kenapa tidak dijelaskan kenapa anaknya tergeser? Padahal banyak juga orang tua dan wali murid siswa yang tidak paham dengan IT. Sedangkan PPDB tahun lalu dan tahun kemarin itu semuanya dilaksanakan secara online, dan banyak orang tua siswa yang mungkin kurang mampu tidak bisa menggunakan atau tidak mempunyai sarana dan prasarana. Sekian, terima kasih. Moderator di sini menambahkan, menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2019 pada pasal 3 menyatakan bahwa peraturan menteri mengenai PPDB dijadikan sebagai pedoman kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai kewenangan yang kemudian disebut peraturan gubernur. Itu apakah tidak disebut dengan diskriminasi? Terima kasih. Terima kasih, masih ingin menambahkan pendapat? Kalau sudah cukup, saya lempar ke tim oposisi. Moderator izin berdiskusi. Silakan. Ganti saya diskusi. Siap lah, siap pertama. Waktu habis. Pada tim oposisi kami persilakan. Moderator izin menyampaikan sanggahan. Menurut saya, tes masuk PPDB ini sudah termasuk transparan karena sebelumnya pemerintah sudah mengumumkan jika nanti menggunakan jalur zonasi, batasnya itu dari mana, maksudnya itu mulainya dari mana sampai mana. Jadi itu ada batasannya yang sudah diumumkan.
dilakukan. Dan juga untuk zonasi itu kuotanya sekitar minimal 50% hingga 90%. Untuk jalur-jalur lainnya itu menyesuaikan yang zonasi tadi. Dan zonasi merupakan implementasi dan arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan. Jadi jika zonasi dianggap mendiskriminasikan siswa, saya sangat tidak setuju. Karena dalam sistem zonasi merupakan sebuah upaya menghilangkan diskriminasi secara massal. Terima kasih. Apakah tim oposisi ingin menambahkan pendapatnya? Sudah cukup? Kami lempar ke tim afirmasi. Tadi tentang jarak atau batasan rumah ke sekolah sudah disampaikan oleh Oke. Terus bagaimana dengan nasib anak-anak yang di luar dari jarak tempuh sekolah ke rumah? Misalnya jarak tempuh 5 km. Nah, anak di luar koordinat dari 5 km itu bagaimana nasibnya? Sebagai contoh di desa saya, itu perbatasan antara Ngawi dan Magetan. Nah, di sana loh sulit sekali mau sekolah di mana kalau tidak menggunakan prestasi. Sedangkan kemampuan anak-anak juga berbeda-beda. Kemampuan anak-anak berbeda-beda, tapi tetap bisa biasa kok. Terima kasih. Ada beberapa fenomena yang selalu dikaitkan dengan permasalahan pemerataan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Masih banyak warga negara punya anak sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan. Ada juga sarana dan prasarana antar di desa dan kota jauh berbeda. Di desa, sarana dan prasarananya masih seadanya. Sedangkan di kota-kota besar, sarana dan prasarananya sudah sangat maju. Lalu, kurangnya tenaga pengajar. Di daerah bagian timur Indonesia, bukan saja sarana dan prasarananya yang kurang, melainkan juga kurangnya tenaga pengajar sehingga banyak sekolah masih membutuhkan guru dari daerah lain. Lalu, bagaimana nasib para siswa jika tenaga pengajarnya saja kurang? Lalu, bagaimana juga siswa, sarana dan prasarana siswa untuk menuju ke sekolahan, serta kurangnya alat belajar mengajar tambahan pada sekolah, dan itu akan menyulitkan proses belajar mengajar siswa. Dan terima kasih. Dinas Pendidikan Nasional memberi jatah baru di sekolah-sekolah negeri favorit. Proporsi jatah baru antar daerah cenderung berbeda, termasuk kuota PDB asal usul daerah calon peserta didik. Di kota Pontianak misalnya, tahun ini didik tetap memberlakukan kuota 5% untuk peserta luar kota. Penetapan kuota ini bisa ditolerir karena pengelolaan sekolah negeri menjadi tanggung jawab dan berpijak keuangan Pemda masing-masing. Yang bermasalah, penegalan siswa titipan pejabat seperti di kota Kediri, Jawa Timur, putra-putri pejabat diberi kuota 10% dari biaya kampus sekolah favorit. Kebijakan PPDB ala Orde ini jelas melanggar UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terima kasih. Penerapan PPDB itu kata kunci hanya dinilai dari jarak radius antara siswa dengan sekolah bersangkutan. Siswa yang mohon maaf tidak berprestasi secara akademik namun rumahnya dekat dengan sekolah dipastikan akan diterima karena tidak diberlakukannya adanya tes uji kompetensi kecerdasan anak. Apakah tim afirmasi masih ingin menambahkan pendapatnya? Sudah cukup? Kami lempar ke tim oposisi. Moderator izin berdiskusi. Silakan.
Waktu habis. Tadi berbicara tentang pemerataan zonasi ya. Zonasi PBDB yang memiliki tujuan pokok pemerataan dan membangun klaster yang terdapat di setiap sekolah ini masih belum dibahas persoalan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 60 tentang akreditasi menyebutkan bahwasanya akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayaan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap bidang dan jenis pendidikan. Terima kasih. Tim afirmasi apakah sudah cukup? Terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menimbang pada huruf B bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dan pada huruf C bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga harus dilaksanakan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Terima kasih. Dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa penjaminan dan penyelenggaraan hukum pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Secara tidak langsung, akreditasi merupakan klaster di setiap sekolah bagaimana sarana pendidikan yang ada di Indonesia. Dan hal ini masih sangat berbenturan dengan tujuan zonasi PBDB tersebut. Apakah masih ingin menyampaikan pendapatnya? Sudah cukup? Kami sampaikan lagi kepada anggota debat yang belum menyampaikan argumentasinya untuk segera menyampaikan argumentasinya. Dan juga silakan untuk saling melemparkan pertanyaan dan pernyataan kepada masing-masing tim. Kepada tim oposisi, silakan. Seperti yang sudah saya menyinggung tentang sistem zonasi tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa sistem zonasi merupakan implementasi dan arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pemerataan kualitas dan pendidikan. PPDB melalui sistem zonasi membuat siswa yang tingkat ekonomi sosialnya rendah berpeluang untuk masuk ke sekolah negeri secara transparan agar tidak ada diskriminasi. Terima kasih. Moderator izin menambahkan. Saya ingin menyampaikan argumen saya. Anda sebagai orang tua, bukankah tes PPDB ini sangat menguntungkan, tidak mendiskriminasi malahan? Kenapa? Saya sebagai ibu rumah tangga masyarakat biasa menyekolahkan anak saya menggunakan jalur afirmasi. Begini, jika anak saya berumah di kan zonasi itu ada batasan kilometernya. 1 meter tidak masuk zonasi saja tidak diterima di sekolah tersebut. Masih ada jalur prestasi. Begini, anak saya tidak terlalu mampu, tidak terlalu cerdas, juga tidak terlalu bodoh.
jika menggunakan perpindahan tugas orang tua. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi jalan satu-satunya adalah jalur afirmasi. Bukankah itu sangat menguntungkan bagi masyarakat, bukan mendiskriminasi? Terima kasih. Tim oposisi, apakah masih ingin menyampaikan pendapat? Kami lempar ke tim afirmasi. Menyampaikan saja menyinggung dengan jalur afirmasi itu kembali lagi pada keluarga yang mendapatkan satu bis. Nah, banyak beberapa yang di lapangan bahwa kartu bis itu salah sasaran. Bahkan keluarga yang mampu pun mendapatkannya. Justru ada beberapa keluarga yang kurang mampu tidak bisa mendapatkan itu. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak masuk jalur zonasi, kurang mampu dalam pemikiran dan tidak mendapatkan kartu afirmasi, kesempatan afirmasi. Sedangkan mereka juga sama seperti Anda mungkin ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga yang tidak pindah tugas kemanapun. Lalu kembali lagi ke mosi kita yaitu diskriminatif pada tugas PPDB. Banyak pemilihan siswa dari jalur afirmasi, yaitu siswa kurang mampu oleh siswa yang lebih mampu. Lalu siswa jalur zonasi dianggap kurang benar. Tidak sedikit guru atau tenaga pendidikan yang membeda-bedakan antara siswa dari jalur zonasi dan siswa dari jalur prestasi. Kadang mereka menyinggung bahwa dia dari jalur zonasi, pantas saja kurang pintar. Apakah itu bukan disebut dengan diskriminasi? Terima kasih. Apakah masih ingin menyampaikan pendapat? Menambahkan pendapat dari yang disampaikan oleh di sini kan tadi kan ada diskriminatif dalam kelas. Maksudnya di sini dalam kenyataan nyatakan juga Bapak Ibu guru memiliki pandangan terhadap anak-anak zonasi, afirmasi atau lainnya itu menganggap remeh lah ibaratnya di bawah rata-rata. Nah, sedangkan anak prestasi lebih ditimbulkan maksudnya sama Bapak dan Ibu juga. Dan itu bagaimana supaya Bapak Ibu tidak menganggap anak-anak dari zonasi maupun afirmasi itu tidak remeh. Itu kan termasuk diskriminatif terhadap anak. Takutnya nanti terkena mental maupun fisik. Terima kasih. Masih dalam seputar sistem zonasi, namun kali ini berbeda zonasinya pada kriteria umur. Pengamat pendidikan Komisi Nasional atau disingkat dengan Komnas mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kekebalan anak secara psikologis, yakni anak yang umurnya lebih tua dapat minder atau menjadi superior di kelas. Apakah itu tidak termasuk diskriminatif? Terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup. Kami lempar ke tim oposisi. Moderator, izin menyampaikan. Silakan. Tadi KIP, membahas KIP. Sebelumnya, saya dari pengalaman saya, banyak ada beberapa tetangga saya, jika tidak memiliki kartu seperti itu, dan dia tidak mampu, anaknya tidak berprestasi maupun tidak dapat masuk melalui jalur zona, dia bisa usul kepada RT ataupun RW-nya. Sebelum pendaftaran itu semakin dekat seperti itu, kayak waktu yang jauh itu sudah mengusulkan dirinya bahwa dia tidak mampu seperti itu menggunakan surat-surat yang sudah ditentukan. Nah, melalui kualitas siswa begini. Memangnya yang biasanya itu banyak ya ada guru yang menganggap bahwasanya siswa yang jalur zonasi itu pasti dianggap remeh. Nah, menurut saya itu hanya bentakan semata sebab supaya gurunya itu membuat muridnya sadar akan kesalahannya. Guru berkata seperti itu pasti ada alasannya. Biasanya muridnya tidak mengerjakan tugas ataupun apa. Nah, itu kan hanya agar
seperti bimbingan-bimbingan itu kan tidak hanya anak dari jalur prestasi saja. Ada yang mendaftar menggunakan jalur zonasi atau proklamasi mengikuti bimbingan-bimbingan seperti itu. Berarti pihak sekolah dari guru tersebut kan tidak membeda-bedakan muridnya antara siswa yang mendaftar menggunakan zonasi, afirmasi ataupun perpindahan orang tua. Seperti itu. Terima kasih. Menyinggung pemalsuan persyaratan menyinggung pemalsuan persyaratan jalur afirmasi, contohnya kartu tadi. Sebelumnya, orang tua atau wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu tersebut. Jika ada dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan itu, maka sekolah bersama Pemda wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peserta didik yang orang tua atau walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan tersebut akan dikenai sanksi, yaitu berupa pengeluaran dari sekolah. Ketentuan ini berlaku juga bagi orang tua atau wali yang terbukti memalsukan keadaan, sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas. Terima kasih. Di jalur zonasi belum tentu semua muridnya akan betul. Yang murid kan juga bisa. Pak Anda tahu jika seorang murid juga bisa menunjukkan bakatnya. Betul. Kita akan betul dalam pelajaran. Terima kasih. Tidak adanya keunggulan dan keunggulan membuktikan bahwa sekolah maupun guru tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan kita. Benar. Seperti yang dikatakan orang tua murid tadi, apabila ada guru yang tanpa sengaja atau sengaja menyinggung tentang siswa yang masuk lewat zonasi itu tidak kita. Mungkin karena siswa tersebut melakukan kesalahan sehingga guru ingin menyadarkan siswa tersebut. Gitu. Terima kasih. Apakah masih ingin menyangka? Saya tidak setuju jika tes PPDB berdasarkan usia dianggap diskriminasi karena tes PPDB membantu orang-orang yang putus sekolah atau pengangguran karena tidak mampu membiayai sekolahnya. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Saya ingatkan kembali kepada anggota yang belum menyampaikan argumentasinya, dimohon untuk menyampaikan argumentasi, pertanyaan, pernyataan, maupun sanggahan. Kepada tim afirmasi. Oke, tadi katanya Bapak Ibu Guru ingin mengingatkan siswa. Nah, namun kenapa Bapak Ibu Guru mengingatkan siswa dengan menggunakan cara seperti itu, menggunakan membawa-bawa dengan sistem PPDB? Apakah itu tidak termasuk diskriminatif? Anak-anak menjadi dikelompokkan, yang ini zonasi, yang ini dari prestasi, pasti lebih besar prestasi daripada zonasi. Kenapa? Kalau mau mengingatkan dia dengan cara baik, namanya anak kecil. Terima kasih. Apakah tim afirmasi masih menyampaikan pendapat? Pendidikan merupakan hak asasi yang tertera dalam
alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan dari para pendiri bangsa. Mengenai pendidikan dan kebudayaan, dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermanfaat. Hal tersebut mengindikasi bahwa pendidikan merupakan salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh si Tumorang 2018 dalam bukunya, memperkirakan keinginan dari pemerintah dan dengan kebijakan zonasi yang tujuan agar terjadi pemerataan pendidikan, namun belum tentu mampu menjadikan kualitas sekolah negeri lebih merata. Bahkan sekolah negeri pada beberapa tahun ke depan dapat kehilangan kualitasnya dan harus bersaing dengan sekolah swasta yang dinilai masyarakat mampu memberikan fasilitas baik sekalipun biaya mahal. Kota Pontianak misalnya tidak hanya menerbitkan peraturan terkait proses PPDB secara online, namun juga mengeluarkan peraturan tentang sanksi bagi calon siswa yang diterima di luar jalur yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah di luar jalur dan ternyata di daerah mereka tidak terdapat sekolah yang dapat menerima mereka dengan jalur zonasi? Apakah sudah cukup atau ingin menambahkan lebih? Izin moderator ingin menambahkan tanggapan. Oke. Katanya sekolah akan diadakan pemerataan. Bagaimana tahun peserta didik? Pemerataan pasti akan sangat lama untuk memeratakan semua sekolah yang ada. Bagaimana siswa yang sebelumnya mendapatkan fasilitas yang kurang sudah lulus dari sekolah tersebut, namun pemerataannya belum juga selesai. Seperti kurangnya fasilitas teknologi, kurangnya fasilitas kenyamanan di sekolah. Biasanya sering terjadi siswa yang setelah lulus baru mendapat sekolah tersebut baru mendapatkan pemerataan yang didapatkan dari pemerintah. Dan bagaimana juga PPDB mendapat diskriminasi. Contohnya saudara saya yang nilainya selalu rata-rata 90 hingga jarang sekali ditemukan nilai 80. Kalah dengan anak pejabat yang nilainya standar KKM atau bahkan pas KKM. Padahal saudara saya juga termasuk keluarga yang kurang mampu dan dekat dengan sekolahan. Itu sangat jelas diskriminasi karena setiap warga mempunyai kesamaan minimnya pendidikan. Namun kenapa anak pejabat bisa masuk dengan gampang dibandingkan dengan anak yang sudah belajar dengan keras, belajar dengan gigih, dan saya dan yakin bisa masuk dengan skema itu. Terima kasih. Menyinggung dari kecurangan yaitu di bangku, kurangnya pengawasan pada tes PPDB masih menyebabkan banyaknya kecurangan yaitu terutama di bangku. Banyak siswa-siswa di luar sana yang di luar dari sistem zonasi tapi mereka bisa masuk sekolah itu dengan zonasi. Mereka bilang zonasi padahal nyatanya mereka beli bangku. Bagaimana? Tidak akan sekali untuk waktu masing. Pendapat mungkin menambahkan. Saya menanggapi dari pendapatnya Burani bahwa Waktu habis. Mengenai perihal tentang izin, meminta izin untuk berdiskusi,
maupun izin menyampaikan tambahan, tolong berbicara dengan lantang dan juga berdiri. Untuk penonton juga saya harapkan untuk tenang. Silakan untuk di posisi. Moderator izin berdiskusi. Waktu habis. Izin moderator. Silakan. Untuk orang tua dari tim afirmasi. Begini, saya mau bertanya, kenapa tidak tadi membahas menggunakan zonasi bagaimana yang kalau tidak diterima? Kenapa tidak diterima? Kan sekolah sudah menetapkan jalur zonasi sesuai dengan kilometer tertentu. Nah, terus tentang sekolah swasta dengan negeri itu sangatlah berbeda. Begini, jika sekolah negeri disamakan dengan sekolah swasta, itu pasti sekolah negeri jika ingin menyamakan kan menggunakan ekonomi lagi. Terus yang seperti saya di rumah tangga yang tidak mampu, yang menyamakan anak-anak saya menggunakan jalur afirmasi bagaimana? Terima kasih. Coba. Ingin menyampaikan tambahan, silakan. Tentang pemerataan pendidikan yang sama-sama. Jadi pemerataan pendidikan kan tidak hanya dilakukan pada jenjang SD, SMP ataupun SMA. Jadi siswa yang sudah lulus tetap bisa merasakan pemerataan pendidikan itu pada tingkat selanjutnya. Itu. Terima kasih. Betul. Menurut saya dengan sanggahan Pak Yahya, menurut saya tidak mengelompokkan mana yang pintar atau kurang pintar, tetapi hanya memeratakan siswanya saja. Ada teman saya juga ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Terima kasih. Moderator izin menambahkan tentang guru yang seharusnya tidak mengingatkan dengan cara mengelompokkan siswa tadi dalam kelas. Tentu tidak semua guru seperti ini ya, mengelompokkan siswa. Tapi mau bagaimanapun, sikap guru tersebut memang tidak bisa dibenarkan. Dan untuk jual beli bangku sekolah tadi, hal tersebut di luar tanggung jawab sekolah. Jadi jual beli bangku itu mungkin masyarakat atau orang tua siswa melakukan sogok menyogok pada pemerintah yang lebih tinggi seperti DPR atau apapun. Jadi sekolah sama sekali tidak ada tanggung jawab mengenai hal itu. Sekolah tidak tahu. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Atau masih ingin menambahkan? Dapat? Cukup. Saya lempar ke tim afirmasi. Ganti apa nih? Movie. Suwi deh. Terus kamu deh. 30 masih ya. Lagi 30. 30. Ganti movie. Ibadah mati saya. Ben sam roto disuani saya. Waktu habis. Soalnya apa mati sih cuma sidik. Di darurat ya. Oke, dari saksikan kalian
bilang kalau itu bukan diskriminasi. Sekarang apakah Anda memiliki solusi dari tindakan diskriminasi yang sudah disebutkan saya dan tim saya sebelumnya? Apakah Anda memiliki solusi dari semua itu? Ibaratnya apakah Anda bisa menarik kesimpulan dari semua itu supaya tidak terjadi diskriminasi dalam PBDB? Terima kasih. Apakah tim afirmasi masih ingin menambahkan? Sudah cukup? Cukup. Kami lempar ke tim oposisi. Silakan. Izin menyangga. Solusi untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi dalam dunia pendidikan. 1. Ditiadakan tes kesiapan fisik dalam mengikuti proses pembelajaran untuk siswa yang memiliki kekurangan fisik. 2. Sekolah tidak lagi memikirkan tentang citra sekolah, namun dapat lebih menyadari bahwa anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik juga berhak sekolah di sekolahan umum. 3. Guru diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berbau diskriminasi terhadap siswa yang memiliki keterbatasan fisik dan dapat membina siswa tersebut sehingga siswa tersebut tidak merasa rendah diri. 4. Mengacu kembali pada peraturan hukum Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang tata cara penerimaan murid baru. 5. Menghentikan ditiadakannya tes kematangan atau skolastik untuk menghindari adanya pihak-pihak yang dirugikan karenanya. 6. Menghentikan pembagian kelas menurut kemampuan akademik. 7. Mencampur adukan siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dengan siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik di bawah rata-rata. 8. Tidak mengistimewakan siswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dan tidak merendahkan anak yang mempunyai kemampuan akademik di bawah rata-rata. 9. Setiap sekolah mengadakan program beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. 10. Pemerintah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah untuk membebaskan uang SPP dan uang gedung bagi siswa yang tidak mampu. 11. Mengurangi dana yang diberikan kepada sekolah-sekolah RSBI. 12. Lebih memperhatikan sekolah-sekolah pinggiran dan meniadakan UN. 14. Menggantikan UN dengan ujian sekolah yang semua soalnya dibuat sendiri oleh guru-guru dari sekolah tersebut. Dan yang terakhir, mengikut sertakan semua mata pelajaran ke dalam ujian sekolah menggantikan UN. Terima kasih. Untuk tim oposisi apakah sudah cukup? Saya ingatkan kembali kepada anggota yang belum menyampaikan argumentasinya untuk segera menyampaikan argumentasi. Cukup, saya lempar ke tim afirmasi. Moderator izin menangga. Menyinggung tentang pemberi belangko di sekolah. Apakah pemberi belangko juga termasuk diskriminasi dibandingkan dengan siswa yang mengikuti afirmasi? Nama menyinggung dengan sekolah yang tidak memedulikan citra sekolah. Bagaimana dengan aktivitas sekolah asal, yaitu terutama sekolah menengah atas yang mempengaruhi pendaftaran pada perguruan tinggi negeri, yaitu terutama berdasarkan PTN. Nah, dengan berkurangnya kualitas peserta didik akan mengurangi akreditasi sekolah juga bukan, dan itu menyulitkan siswa dan para pelajar untuk mendaftar pada SNMPTN.
Cukup. Saya lempar ke tim oposisi. Moderator izin berdiskusi. Silakan. Menyambar. Silakan. Untuk tindakan memberi bangku, tentu tindakan tersebut merupakan diskriminasi. Seperti yang pernah dulu kita katakan bahwa pihak sekolah tidak berani menerima uang lebih dari wali murid. Mungkin yang berani menerima uang tersebut adalah orang-orang di atas pihak sekolah. Terima kasih. Moderator ingin menyanggah. Silakan. Tentang sekolah yang tidak memberikan citra akreditasi sekolahnya apapun, justru itu kami sebagai guru bertugas untuk mencerdaskan siswa agar akreditasi sekolah kami tetap baik. Terima kasih. Kita sudah sebentar. Baik, debat kali ini akan kita mulai kembali. Silakan untuk tim oposisi. Afirmasi. Silakan. Menyinggung perbedaan nasib sekolah negeri dan sekolah swasta yang dikatakan oleh para murid dari tim oposisi tentang penambahan biaya. Lalu, bagaimana dengan jaminan fasilitas pendidikan dari pemerintah yang nyatanya masih sangat jauh dari kata layak? Dan oleh sebab itu, para sekolah swasta menjadi hal yang sangat penting diharapkan dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan kurangnya biaya tamu sekolah negeri, pemerintah beranggapan bahwa membangun sekolah negeri baru untuk meningkatkan akses pendidikan bukanlah upaya ekonomis untuk dilakukan dalam waktu dekat. Karena itu, kemitraan pemerintah dengan swasta dianggap solusi. Terima kasih. Izin moderator menyampaikan pertanyaan. Silakan. Kembali lagi ke mosi kita, yaitu PPDB dianggap diskriminasi terhadap peserta didik. Masalahnya, kesempatan sama bagi anak-anak bangsa menimba ilmu itu menjadi terbatas. Kebijakan Kemendiknas mengakomodir siswa berprestasi dari keluarga miskin berpotensi melenceng dari berbuai penyediaan untuk pendidikan yang adil. Indikasinya, ini sekolah-sekolah favorit sulit mendapat calon siswa miskin di tingkat perguruan tinggi negeri atau PTN juga mengeluhkan kelangkaan calon mahasiswa miskin yang berprestasi. Padahal sesuai amanat pemerintah peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, semua PTN wajib menampung 20% mahasiswa miskin yang mempunyai kompetensi akademik memadai. Jadi, bagaimana solusi Anda dalam menangani masalah tersebut? Terima kasih. Silakan. Sebelumnya, mohon maaf, saya merasa belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya sebelumnya. Saya akan mengulangi. Sebagai pengamat pendidikan Komnas, saya merasa khawatir adanya pembulian dalam zonasi kriteria umur, yakni anak yang umurnya lebih tua di kelas dapat minder atau menjadi superior. Bagaimana tanggapan Anda dan solusinya? Terima kasih. Menyinggung dari yang disampaikan kepala dinas tentang pembelian kursi. Oke, tadi sudah dibilang uang dari sumbangan itu uang atau uang sumbangan dari wali murid kepada orang atau lembaga yang menyediakan kursi untuk anak sekolah itu sendiri kan yang menerima bukan sekolah tapi dari pihak atas. Nah, pastinya kan di kabupaten ada dinas pendidikan kan. Sekarang bagaimana cara Anda mencegah para ASN atau para anak buah Anda untuk tidak menerima uang sumbangan tersebut supaya tidak terjadi diskriminasi dari atas sampai ke bawah?
untuk Anda sebagai siswa SMA, Anda mengatakan siswa tidak dibedakan dan hanya untuk pemerataan, dan Anda bilang terdapat teman Anda yang pintar maupun yang kurang pintar. Saya seperti ini. Bagaimana siswa yang pintar tidak ingin membantu temannya yang tidak pintar, dan saya terdapat siswa yang tidak ingin membantu temannya dalam pelajaran karena dia ingin menjadi yang terbaik. Dan terkadang dia langsung menyinggung contohnya, mengatakan bahwa siswa yang tidak pintar itu masuk ke sekolah negeri itu karena menggunakan jalur zonasi. Bagaimana tidak? Anda sebagai siswa yang kurang Anda sebagai siswa dari SMA, bagaimana pendapat Anda tentang siswa yang tidak ingin membantu temannya dalam pelajaran, dan bagaimana dan apakah Anda bersedia untuk membantu teman Anda yang sedang susah dalam pelajarannya? Terima kasih. Untuk tim afirmasi apakah sudah cukup? Cukup. Untuk penonton silahkan duduk di tempatnya masing-masing dan tolong mengurangi keributan yang ada. Kami lempar ke tim oposisi. Moderator silakan. Waktu habis. Debat tidak akan dimulai sebelum penonton kembali ke tempatnya. Nggak ada yang foto. Moderator izin menangga. Silakan. Menurut saya, selagi saya mampu untuk mengajari teman-teman saya yang meminta untuk saya untuk mengajari pelajaran yang belum dimengerti, bisa saya siap untuk mengajarinya. Jika ada teman yang tidak mau untuk mengajarinya, bisa meminta guru untuk menjelaskan ulang. Terima kasih. Apakah masih ingin menambahkan? Moderator itu menambahkan Silakan. tentang pembagian kelas unggulan dan unggulan itu, sekolah sama sekali tidak membeda-bedakan atau membagi kelas-kelas sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi tidak ada kelas unggulan maupun kelas terunggulan. Lalu tentang kekhawatiran ada pembulian anak yang lebih tua menjadi superior, mohon maaf saya kurang mengerti maksudnya. Anak yang lebih tua menjadi superior itu bagaimana? Tidak naik kelas. Apakah sudah cukup? Silakan. Mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Menteri tadi, saya berusaha semampu saya untuk menjaga anggota-anggota saya yang lain agar tidak menerima suap dari pihak manapun. Dan menurut saya itu bukan hanya tugas saya, tetapi juga tugas Anda sebagai menteri untuk mengawasi anggota-anggota yang lainnya. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Cukup. Saya lempar ke tim afirmasi. Silakan. Waktu habis. Izin moderator untuk menyanggah. Silakan. Bagaimana dengan siswa lain yang tidak ingin membantu temannya? Dan jika bertanya dengan guru, pasti semua guru
bakal menyampaikan kembali isi materi tersebut. Namun bagaimana? Apakah tidak terganggu dengan jadwal yang lain ataupun jam pelajaran? Waktu guru dapat mengajar beberapa kelas yang ada. Bagaimana dengan kelas lain? Jika terus mengulang materi yang sama, bukankah teman-teman yang lain bakal ketinggalan materi yang ada? Dan saat ujian nanti, materi yang seharusnya menjadi target tidak dapat dipenuhi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibrani. Superior di sini yang saya maksud adalah merasa lebih berkuasa dan menganggap remeh anak lain di kelasnya, yang pada akhirnya akan mengacu pada pemberian. Ini memang saya sebagai menteri pendidikan. Namun sistem pendidikan di suatu wilayah satu dengan wilayah lainnya masih berbeda karena adanya sifat dari suatu kepala daerah itu mengendalikan otonomi daerah dan disamakan. Pastinya sogok menyogok itu dimulai dari daerah tersebut dan berbeda dengan daerah lainnya. Tidak ada ibaratnya tidak ada sampai kementerian ibaratnya. Menteri cuman ibaratnya memberikan petunjuk atau memberikan prosedur cara-caranya saja. Terima kasih. Murid bisa saja melaporkan ke BK. Betul. Putri. Atau juga ke bimbingan karakter. Betul. Terima kasih. Menurut saya, siswa yang belum mengerti bisa bertanya pada gurunya pada waktu pulang sekolah atau menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah guru yang tidak mengerti, guru yang mempelajari itu, atau bisa juga bertanya via online seperti WhatsApp atau lainnya. Terima kasih. Saya rasa ini pemberian umum karena itu dibutuhkan guru untuk membimbing murid yang terlibat dan merasa superior untuk diajarkan sama siswa itu setara. Iya.
pada PPDB tersebut kuota untuk jalur zonasi lebih banyak daripada jalur yang lainnya. Apakah jalur zonasi tersebut efektif dengan kuota yang lebih banyak daripada jalur PPDB yang lainnya? Terima kasih. Untuk tim afirmasi ingin meminta waktu untuk diskusi atau langsung menjawab? Ingin meminta waktu untuk diskusi. Silakan. Waktu habis. Silakan. Membahas tentang kuota zonasi 50% ya. Ya. Kita di sini sebagai tim afirmasi sangat tidak setuju dengan sistem tes PPDB maupun dengan tempat tes PPDB tadi teman zonasi. Nah, tapi tidak apa-apa, akan kita coba. Apakah jalur zonasi sangat efektif? Ya. Sangat tidak efektif menurut saya. Karena satu diskriminatif. Di sini kan membahas tentang diskriminatif. Penonton diharapkan untuk tenang. Dan di sini membahas tentang diskriminatif. Nah, bagaimana nanti nasib anak-anak yang di luar zona jarak rumah ke sekolahnya tidak mencukupi dengan ketentuan pemerintah yang telah menentukan jarak masuknya zonasi tersebut. Nah, makanya sistem zonasi di sini sangat tidak efektif. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bapak Menteri dan Bapak Yandra bahwa keinginan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tidak ada yang salah dengan niat pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui sekolah-sekolah. Namun perlu diingat, masih banyak sekolah-sekolah yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum mengurusi sekolah-sekolah. Bagaimana saudara Alvin? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya ingin menyanggah pendapatnya dari Yahya. Silakan. Kan yang harus dijawab, sistem tersebut tidak efektif. Kenapa seorang menteri bisa menetapkan sistem tersebut jika tidak efektif? Ya, terima kasih. Bener kan? Silakan untuk yang tim afirmasi. Ini semua pemikiran aku. Oke, awalnya mikir dulu. Oke, kita di sini kan berdebat. Artinya pihak di sini saya juga memberikan afirmasi. Artinya saya mendukung bahwa adanya diskriminasi di sekolah dalam masuk ke PPDB. Namanya suatu keputusan juga pastinya ada plus-minusnya. Nah, di sini kita berdebat apakah itu termasuk diskriminasi atau bukan. Terima kasih. Bahkan kepala sekolah dari tim afirmasi menyebutkan bahwa 20% kuota PPDB mahasiswa untuk mahasiswa miskin berprestasi. Nah, pertanyaan saya, apakah di jenjang mahasiswa atau kuliah terdapat PPDB? Afirmasi ingin meminta waktu untuk diskusi atau langsung menjawab?
kok. Saya sebenarnya jelas saya Pak PPDB. Masalah perpiahan. Bukan SBMPTN, tapi PPDB. Emang tadi saya salah pembicaraan yang seharusnya lewat SBMPTN, jalur mandiri dan SNMPTN, dan saya berbicaranya malah PPDB. Terima kasih. Muhammad 27. Nama saya Muhammad Morofin. Ingin menyampaikan pertanyaan untuk orang tua SMA dari Timor Leste. Ada tadi menyatakan tidak setuju jika PPDB diadakan diskriminasi. Alasan Anda adalah karena jika masuk ke sekolah siswa harus memiliki standar untuk mengikuti pelajaran. Yang saya tanyakan sudah standar kemampuan seperti apa yang Anda maksud? Jika standar kemampuan seperti apa yang harus dipenuhi siswa untuk mengikuti pelajaran? Maaf Kak, bisa pertanyaannya lebih jelas. Oh iya. Anda cepat sekali. Tadi mengatakan bahwa tidak setuju karena jika masuk sekolah siswa harus memiliki standar kemampuan untuk mengikuti pelajaran. Nah, pertanyaannya, standar kemampuan seperti apa yang Anda maksud yang harus dipenuhi siswa untuk mengikuti pelajaran tersebut? Waktu habis. Lagi. Saya masuk ke kelas standar kemampuan seperti kemampuan prestasi itu tergantung lewat jalur apa siswa masuk. Wah, sagane. Saudara Morofin sudah alas jawabannya. Oh, bisa dijelaskan lebih detailnya seperti apa ya? Saudara izin menambahkan menjelaskan. Sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya itu maksudnya kemampuan dari jalur masing-masing siswa, yaitu jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perbedaan tugas orang tua. Mungkin seperti itu yang dimaksud wali dari SMA. Sesuai dengan jalur maksudnya. Ya, kemampuan sesuai jalur. Bagaimana? Apakah sudah puas? Atau masih belum juga? Baik, kita memasuki acara yang ke-8 adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing tim. Untuk tim afirmasi, kami persilakan. Kesimpulan dari masing-masing tim terlebih dahulu, baru pembacaan kesimpulan dan masing-masing.
pertanyaan.